Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024 dalam pekan biasa yang ke-19. Dan hari ini merupakan hari raya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat 21. Mari adik-adik, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa Sang Pencipta manusia dan alam semesta, pada pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur kepadamu karena kami boleh bangun di pagi hari ini. Kami mohon bimbingan-Mu sepanjang hari ini dengan baik. Biarkanlah kiranya kasih-Mu yang membimbing agar kami dapat bekerja dalam semangat kasih-Mu dengan rajin dan jujur. Dan ajarkan kami agar tidak mudah putus asa dalam menjumpai segala kesulitan. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah akal budi kami, sehingga apa yang Tuhan sampaikan melalui sabda-Mu pada pagi hari ini dapat kami pahami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini menceritakan bagaimana orang-orang Farisi datang dan menjebak Yesus dengan suatu pertanyaan. Apakah
orang harus membayar pajak atau tidak kepada kaisar. Nah, pertanyaan ini menekan atau suatu perangkap yang dilakukan oleh orang Farisi kepada Yesus agar Yesus bisa jatuh ke dalam perangkap mereka. Namun, mari kita fokus pada pesan yang disampaikan dan jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi. Maka berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Pada masa saat itu, Yesus seperti orang Yahudi lainnya. Yesus harus membayar sejumlah uang pajak. Pajak adalah sejumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bisnis. Uang ini dikumpulkan oleh pemerintah di hampir setiap negara untuk membayar pengeluaran pemerintah ataupun untuk tujuan lainnya. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, di setiap negara saat ini memiliki pemimpin pemerintahannya sendiri. Nah, pemerintahlah yang memberikan atau memutuskan bagaimana menggunakan pajak ini untuk negara. Yang pastinya, kebanyakan orang membayar pajak untuk kewajiban dan hukum yang berlaku di negara kita ini, seperti negara Indonesia. Negara Indonesia juga mempunyai hukum dan aturan mengenai pajak. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bagaimana tentang pajak Tuhan? Yesus sering menyebutkan kerajaan Allah dalam Injil. Kerajaan ini adalah alam di mana Tuhan yang memerintah sebagai raja. Yesus bersabda dalam Injil hari ini, dikatakan bahwa berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Apakah maksudnya kita harus membayar pajak kepadanya? Jika iya, berapa jumlah yang harus kita bayarkan? Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Nah, apa yang menjadi milik Tuhan adalah segalanya. Alam semesta, makhluk, bahkan manusia seperti kaisar. Kita seharusnya mengembalikan kepada Tuhan tatanan yang indah, lengkap, dan manusia seperti kita, Tuhan yang menciptakan. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, adanya keadilan dan perdamaian dunia serta alam yang paling indah dan alami. Sudah pasti Tuhan selalu hadir pada setiap kita manusia, dan Tuhan sudah memberikan segalanya untuk kita, dan kita semua diajak untuk memanfaatkan dan memelihara ciptaan alam semesta ini. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar
dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.